Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 85, aku tidak mau menyerah pada takdir. Jordan menatap Rosie dengan bingung, tidak dapat memahami maksudnya. Rosie berhenti berlutut dan bangkit dari tanah sementara ekspresinya berubah drastis. Matanya penuh tekad seolah-olah dia siap untuk berjuang sekuat tenaga dan mati dengan berani. Rosie berkata, Tuan Stelle, Leonard, Tyler, personel S Corporation, dan mereka dari perusahaan Collins tahu saya di sini untuk menemui Anda hari ini, kata Rosie. Jordan mengangguk dan berkata, aku tahu, lalu bagaimana dengan itu? Rosie tiba-tiba berkata, aku bisa tinggal di sini malam ini. Jordan benar-benar terkejut dengan kata-katanya. Sungguh tidak berperasaan perkataanmu. Pada saat ini, Jordan akhirnya mengerti apa yang dimaksud Rosie. Banyak orang tahu bahwa Tyler telah tidur dengan mantan istri Jordan, Presiden S Corporation yang terhormat, yang merupakan aib dan penghinaan besar bagi Jordan. Jika Jordan tidur dengan ibu Tyler hari ini, tidak akan ada seorang pun yang mengejek Jordan lagi. Metode balas dendam seperti itu jauh lebih mengesankan daripada melumpuhkan Tyler. Jordan menatap Rosie dengan heran. Ia sama sekali tidak menyangka Rosie rela berkorban sebesar itu demi menyelamatkan putranya. Nyonya Collins. Jordan memandang cincin di jari manis Rosie dan merasa agak canggung di depan Rosie, yang 20 tahun lebih tua darinya. Rosie terkekeh dan berkata, tentu saja, aku tahu aku tidak bisa dibandingkan dengan Hailey atau Victoria Clarke. Aku hanya seorang wanita tua yang sudah melewati masa jayaku. Aku bisa menerimanya jika kamu tidak tertarik padaku. Jordan bahkan semakin kehilangan kata-kata. Rosie memang agak terlalu tua untuk Jordan. Namun, karena usianya sudah paruh baya, kecantikannya tetap terjaga dengan baik, dan tak kalah menarik dengan para selebriti wanita seusianya. Jordan berkata, Nyonya Collins, Anda cantik sekali. Anda mungkin lebih tua dari saya, tetapi Anda memancarkan pesona dewasa yang tidak dimiliki wanita muda berusia 20-an. Rosie merasa tidak canggung lagi setelah menerima pujian dari Jordan. Yang mengejutkannya, Jordan melanjutkan, namun, meski begitu, aku tidak punya pikiran lain tentangmu. Rosie menundukkan kepalanya lagi. Rencananya untuk menebus kesalahan putranya telah gagal. Tetapi, ada hal mengejutkan lainnya. Kudengar kau pandai bernyanyi. Aku akan senang mendengarkanmu bernyanyi jika kau bersedia tinggal di sini. Jordan sebelumnya telah menonton beberapa video Rosie bernyanyi di Instagram dan menyukai nyanyiannya. Rosie memiliki pesona elegan seorang penyanyi wanita di tahun 30-an dan 40-an, dan Jordan benar-benar ingin mendengarkannya bernyanyi. Sambil tersenyum lebar, Rosie berkata, Tuan Stelle, saya benar-benar bersedia bernyanyi untuk Anda sepanjang malam. Lagu apa yang suka Anda dengarkan? Jika Anda menyukai lagu-lagu populer yang dirilis beberapa tahun terakhir, saya khawatir saya tidak akan bisa menyanyikannya karena saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jordan berkata, Nyonya Collins, maafkan saya karena lancang, tetapi ketika saya pertama kali melihat foto Anda, saya pikir Anda tampak seperti penyanyi wanita dari tahun 30-an dan 40-an di New York. Kebetulan Anda juga dari New York. Sungguh kebetulan. Sewaktu saya masih kecil, saya sering mendengar kakek saya bercerita tentang masa lalu di New York, yang menurutnya paling berkesan baginya. Era itu melambangkan keanggunan, romansa, modernitas, dan klasikisme. Kakek selalu menggambarkan wanita-wanita dari era itu dan pakaian glamor yang mereka kenakan selama pertunjukan di aula. Mereka bahkan ikut menari saat bernyanyi. Jadi, aku ingin kamu menyanyikan beberapa lagu klasik. Rosie sedikit terkejut mendengarnya. Oh, Tuan Stelle, jadi Anda ingin merasakan suasana New York di masa lalu. Saya lahir jauh setelah era itu, jadi lagu-lagu dari era itu juga agak terlalu lawas bagi saya. Namun, ibu saya sering menyanyikan lagu-lagu klasik lama itu sehingga saya juga bisa menyanyikannya. Tuan Stelle, mohon beri saya waktu sebentar sementara saya meminta seseorang membawakan saya gaun dan mikrofon. Jordan awalnya ingin mengatakan bahwa dia akan mempersiapkan barang-barang tersebut. Namun, dia sadar bahwa dia tidak bisa menyiapkan gaun yang cocok untuknya karena dia tidak tahu ukuran tubuh Rosie. Setelah sekitar 20 menit, seseorang mengantarkan 20 gaun seperti instruksi Rosie. Tampaknya Rosie adalah penggemar gaun. Tuan Stelle, tolong pilih satu untukku. Rosie menata semua gaun. Jordan mengambilnya tanpa hambatan apapun dan mulai mengamati masing-masing dengan saksama. Akhirnya, Jordan memilih gaun panjang berwarna krem dan menyerahkannya kepada Rosie. Ini dia. Rosie mengambil gaun itu dan berkata dengan hormat, baiklah. Mohon tunggu sebentar sementara saya berganti pakaian, Tuan Stelle. Saya akan membawakan You Are My Son's Hopeless Ne. Di villa keluarga Wallace pada pukul 2:30 pagi. Leonard sedang menghisap sebatang rokok di ruang tamu di lantai pertama. Asbaknya sudah penuh dengan puntung rokok. Tyler turun dari lantai atas dan berjalan santai.
Ketika melihat ekspresi sedih di wajah Leonard, dia bertanya, "Ayah, ada apa?" Leonard menolak rokoknya lagi dan berkata, "Ibumu pergi menemui Jordan Stelle. Dia belum pulang." "Apa?" Tyler melihat jam dan menyadari bahwa saat itu sudah pukul 2.30 pagi. Sudah larut malam, dan dia belum kembali. Apa yang sedang dia lakukan di rumah Jordan Stelle? "Apakah kamu sudah menelepon ibu untuk mendesaknya pulang?" tanya Tyler. Leonard berkata, "Ya, tapi teleponnya dimatikan." "Mati, kenapa ibu melakukan itu? Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya?" "Ayah, ayo kita cari dia." Tyler hendak berganti sepatu. Leonard menghentikannya. "Sebelum mematikan teleponnya, ibumu mengirimiku pesan dan mengatakan agar aku tidak mencarinya." Dengan baik. Wajah Tyler menjadi pucat, dan dia begitu marah hingga dia merasa ingin membunuh. Dia sudah menduga apa yang mungkin terjadi antara ibunya dan Jordan. Rosie meninggalkan villa Jordan pukul 5 pagi. Leonard dan Tyler telah menunggu sepanjang malam. Begitu melihat Rosie, Tyler langsung berlari ke arahnya dan bertanya, "Bu, kenapa ibu tidak pulang semalaman? Apa bajingan Jordan Stelle itu melakukan sesuatu padamu?" Rosie menegur dengan marah, "Cukup. Jangan memprovokasi Jordan Stelle lagi. Dia bukan orang yang bisa kau ganggu." "Tyler, Jordan Stelle telah berjanji padaku bahwa dia tidak akan menyakitimu, jadi sekarang kamu bisa keluar seperti biasa. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk punya bayi lagi." Mendengar ini, wajah Leonard menjadi merah padam. Dia berjalan mendekat dan menamparkan wajah Rosie dengan keras. Memukul. "Siapa yang memberimu izin untuk melakukan itu? Kau masih istriku. Kau benar-benar aib bagiku dengan melakukan itu." Leonard berteriak. Rosie berkata dengan keras kepala, "Aku tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa saat melihat anakku terluka. Leonard, bisnis kita sudah berakhir, dan kita akan segera menjadi miskin. Kita sudah lama kehilangan semua harga diri kita." "Tidak, tidak, tidak." Tyler berteriak histeris dan berkata kepada Rosie, "Bu, nenek kaya. Keluarga Huxley adalah keluarga papan atas di New York, suruh mereka membantuku, dan kita pasti bisa membunuh si bajingan Jordan Stelle itu." Rosie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nak, keluargaku menentang keras aku menikahi ayahmu, dan sekarang setelah ini terjadi, mereka sama sekali tidak mau membantu kita. Lebih baik kita pasrah pada takdir." "Tidak, aku tidak akan menyerah pada takdir. Jika kau tidak mau memohon pada mereka, aku akan melakukannya. Jordan Stelle telah menyebabkan keluarga Collins terpuruk dalam situasi yang mengerikan dan bahkan telah memperkosamu. Aku harus membuatnya membayarnya 10 kali lipat." Tyler berlari keluar dari villa dengan sandalnya.